Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan dan kebingungan, suara janji-janji agama tentang kedatangan seorang pemimpin yang akan membawa kebenaran dan keadilan semakin menggema di hati umat manusia. Sebagai contohnya, Imam Mahdi. Ia adalah sosok yang dijanjikan untuk menegakkan keadilan yang ada di muka bumi, yang telah sekian lama dirundung oleh ketidakadilan dan kezaliman. Ia menjadi simbol ataupun harapan yang tidak kunjung padam di kalbu setiap orang. Di saat ini, dunia sedang sangat terpuruk dalam berbagai pergolakan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik, sampai ketegangan antar umat beragama yang semakin memanas, dan fitnah yang mudah tersebar di tengah arus informasi digital. Namun kita sendiri bertanya-tanya, mengapa Imam Mahdi sampai sekarang belum juga muncul? Mengapa Allah menyembunyikannya? Jawaban dari pertanyaan ini lebih dari sekedar keberadaan fisiknya, tapi juga terletak pada hikmah-hikmah yang terkandung yang perlu kita pahami. Imam Mahdi bukanlah satu-satunya sosok yang Allah sembunyikan sebelum misinya dimulai. Di dalam sejarah, banyak sekali pemimpin besar yang disembunyikan oleh Allah hingga saat yang tepat. Nabi Musa misalnya, disembunyikan dia dari Fir'aun. Ketika Fir'aun mendengar kabar bahwa seorang anak dari Bani Israel akan menjadi penyebab dari kehancuran kerajaannya, ia pun dengan segera memerintahkan pembunuhan massal terhadap bayi laki-laki. Dimanapun bayi laki-laki itu berada, pasti akan dibunuhnya. Namun Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, bahkan dengan cara yang sama sekali tidak terduga. Disembunyikan di istana Fir'aun itu sendiri. Ajaib bukan? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada ibu Musa, "Susuilah ia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, jatuhkanlah dia ke sungai. Jangan takut dan jangan bersedih. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai seorang rasul." Selanjutnya, yang disembunyikan oleh Allah sebelum kedatangannya itu ada Nabi Isa. Ketika penguasa ingin membunuhnya, Allah menyelamatkannya dengan mengangkatnya ke langit. Firman Allah dalam surat An-Nisa, Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya mereka tidak akan membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh itu adalah orang-orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang pembunuhan Isa itu benar-benar dalam keraguan. Jika para nabi saja yang memiliki misi besar pun disembunyikan sebelum waktunya tiba, apakah aneh jika Allah juga menyembunyikan Imam Mahdi hingga waktu yang tepat? Imam Mahdi ini bukanlah sosok yang akan muncul begitu saja tentunya. Akan tetapi sebaliknya, ia menjalani fase penyembunyian yang akhirnya tampil sebagai pemimpin akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, akan ada seorang khalifah di akhir zaman dari keturunanku yang akan memenuhi dunia dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya pernah dipenuhi dengan kezaliman. Ada juga hadis lain yang menyebutkan bahwa Al-Mahdi itu adalah seorang dari kami, Ahlul Bait. Allah akan memperbaikinya dalam satu malam. Hadis ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi itu akan menerima petunjuk dan persiapan langsung dari Allah dalam waktu yang sangat singkat, hingga ia siap menjadi pemimpin umat dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan. Namun bagaimanakah Allah membentuk seorang pemimpin dalam satu malam saja? Hanya Allah yang tahu. Ada juga yang mempercayai bahwa Imam Al-Mahdi itu adalah nama samaran. Artinya Al-Mahdi itu bukan sebuah nama. Mungkin Al-Mahdi tersebut adalah sebuah gelaran, sedangkan nama aslinya bisa saja berbeda. Ataupun ada juga yang mempercayai bahwa Al-Mahdi itu merupakan sebuah golongan atau kaum, yang dimana kaum itu memang bergerak bersama-sama untuk menumpas ketidakadilan di muka bumi. Pun demikian, hanya Allah yang tahu bagaimana nanti kejadiannya. Lalu kenapa Allah menyembunyikan Imam Mahdi? Tidak mungkin Allah melakukan itu tanpa alasan. Mungkin Allah ingin melindunginya dari musuh-musuh Islam yang sejak dulu berusaha menghancurkan gerakan Islam sejati.
Jika Imam Al-Mahdi sudah diketahui sejak awal, ia bisa saja menjadi sasaran utama sebelum misinya selesai ataupun dimulai. Ini juga bisa menjadi ujian bagi umat Islam. Allah ingin menguji siapa yang tetap setia pada agamanya meski tanpa kehadiran Al-Mahdi. Sebagaimana Allah berfirman, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Nah, kapan dan bagaimana Imam Mahdi akan muncul? Banyak orang bertanya-tanya, kapan sosok ini akan hadir? Jawabannya bukan pada tanggal ataupun tahun tertentu, melainkan pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Allah menyembunyikan Imam Mahdi dengan alasan yang dalam. Yang terpenting pertanyaannya adalah, apakah kita siap? Karena setelah kemunculannya fitnah terbesar umat manusia yaitu Dajjal juga akan segera muncul. Dajjal akan mengakui diri sebagai Tuhan, melakukan keajaiban palsu, bahkan menghidupkan orang mati dan menurunkan hujan. Ia akan membawa segala apapun yang tampak seperti surga dan neraka. Namun semuanya adalah tipu daya. Apa yang ia sebut surga sebenarnya adalah neraka, dan yang ia sebut neraka adalah surga. Jadi berdasarkan dari argumentasi di atas, berita hoax yang mudah sekali beredar dalam beberapa tahun terakhir itu juga merupakan gejala-gejala Dajjal. Karena kenapa? Karena secara kita tidak bisa tahu lagi dengan pasti yang mana informasi benar dan yang mana informasi salah, karena bebasnya informasi berseliweran di media digital. Umat Islam tidak bisa hanya menunggu, tetapi harus mempersiapkan diri dengan keimanan yang kuat, ilmu yang dalam, dan amal saleh serta istiqamah. Hanya mereka yang teguh dan berpegang teguh kepada agama Allah akan selamat dari fitnah Dajjal. Lalu kembali ke pertanyaan awal, jika Imam Mahdi muncul esok hari dan Dajjal datang besok pagi, apakah kita sudah siap? Tentu saja tidak. Iman, ilmu, dan amal soleh adalah benteng terkuat kita. Jadi jangan hanya menunggu, tetapi bersiaplah. Karena di akhir zaman, hanya mereka yang teguh berpegang kepada Allah Azza wa Jal yang akan selamat dari fitnah terbesar yang pernah ada. Sobat Pinapedia, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.